Halo adik-adik, SHB Sikit, apa kabarnya? Luar biasa ya, mana suaranya? Kabarnya pasti luar biasa, ayo mana suaranya? Kabar kita luar biasa, ore. Puji Tuhan, hari ini kita mau sama-sama datang kepada Tuhan ya. Kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Tapi sebelumnya, ayo kita ucapkan slogan kita. Aku anak hebat. Ayo, bareng sama ibu ya. Ayo, aku anak hebat. Aku anak taat. Sekali lagi, ayo kurang semangat. Mana suaranya? Ayo, aku anak hebat. Aku anak taat, ore. Puji Tuhan, hari ini ya kita sama-sama mau datang kepada Tuhan. Kita mau tundukkan kepala, kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa ya. Lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa pada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, berkati kami anak-anak-Mu yang akan memuji bahkan mendengarkan cerita firman-Mu. Tuhan Yesus, ampuni setiap kami atas kesalahan yang kami lakukan. Ampuni kami Bapa. Tuhan, layakkan kami untuk duduk diam di bawah kaki salib-Mu. Tuhan Yesus, kami serahkan acara ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Ya. Nah, ayo kita sebelum masuk dalam cerita firman Tuhan, kita mau sama-sama ya. Kita mau memuji nama Tuhan. Kita mau naikkan pujian Aku Anak Raja. Ayo, sama-sama ya. Kita semua bangkit berdiri adik-adik ya. Kita sama-sama. Ayo. Nama Tuhan, kita telah memuji, memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kita mau dengarkan firman Tuhan ya adik-adik. Ayo kita siapkan Alkitab dan alat tulisnya ya. Ayo, hari ini kita mau baca di
Ester 4 ayat 10 sampai 17 ya. Nah, firman Tuhan hari ini diambil dari Ester 4 ayat 10 sampai 17. Adik-adik siap dengarkan cerita firman Tuhan? Ayo, sama ya, kakak juga mau dengarkan cerita firman Tuhan ya. Ayo kita mulai. Ester adalah Ratu Persia. Raja Ahasiweros, suami Ester, tidak tahu rahasia Ester. Ester itu orang Yahudi. Mordekai, sepupu Ester, bekerja di istana dan menjaganya. Haman, penasehat Ahasiweros, baru menerima penghargaan. Ia sangat bangga. Semua sujud pada Haman, kecuali Mordekai. Haman tersinggung. Ia bersumpah akan membunuh Mordekai dan semua orang Yahudi. Haman memberitahu Ahasiweros bahwa orang-orang Yahudi berbahaya dan harus dibunuh. Ahasiweros setuju dan menetapkan hari untuk membunuh mereka. Mordekai ketakutan dan mengirim pesan kepada Ratu Ester. Ubahlah rancangan Baginda Raja, pesan Mordekai. Jika aku menghadap raja tanpa dipanggil, aku bisa dihukum mati, jawab Ester. Mungkin justru untuk saat inilah kau dijadikan ratu, kata Mordekai. Ester dengan berani setuju untuk mencoba. Ia masuk ke ruang singgasana raja. Raja Ahasiweros kagum melihat kecantikan Ester dan memanggilnya masuk. Bisakah kita makan malam dengan Haman? Tanya Ester. Haman sedang membangun tiang gantungan besar di belakang rumahnya. Ia berencana menggantung Mordekai di situ. Lalu datanglah undangan raja. Haman pun pergi untuk makan malam di istana raja. Ada orang yang ingin membunuhku dan bangsaku Yahudi, kata Ester pada Ahasiweros. Siapa yang tega berbuat begitu? Tanya sang raja. Si jahat Haman, seru Ester. Haman, pengawal, hukum mati dia. Haman pun digantung di tiang yang didirikannya untuk Mordekai. Berkat Ester, orang-orang Yahudi selamat. Mereka merayakannya dengan pesta yang besar dan memperingatinya sampai sekarang.
Nah, gimana adik-adik ceritanya? Seru kan? Seru tidak? Seru ya. Nah, tadi ceritanya tentang Ratu Ester. Ratu Ester itu dari Persia ya. Nah, Ratu Ester ini punya saudara namanya Paman Mordekai. Nah, Mordekai bekerja di istana Raja Ahasveros. Namun Raja Ahasveros tidak mengetahui tentang rahasia Ratu Ester. Di istana raja ada seorang panglima, yaitu namanya Haman. Haman baru saja menerima penghargaan dari Raja Ahasveros. Dia pun sangat bangga dan senang sekali. Semua orang yang ada di dalam istana sujud kepada Haman. Namun ada satu, yaitu Mordekai. Mordekai tidak mau sujud menyembah Haman. Akhirnya Haman pun geram. Dia marah, ingin membunuh Mordekai dan seluruh bangsa Yahudi. Haman pun menyampaikan kabar kepada Raja Ahasveros. Haman menghadap Raja Ahasveros. Raja Ahasveros menerima Haman. Haman pun menyampaikan bahwa orang Yahudi sangat berbahaya dan harus dibunuh. Raja pun menyetujuinya. Bahkan raja menempatkan hari untuk membunuh mereka. Cerita itu terdengar oleh Mordekai. Mordekai sangat ketakutan. Lalu Mordekai mengirim pesan kepada Ratu Ester yang isinya untuk mengubah rancangan Baginda Raja. Ratu Ester pun takut. Namun karena perintah dari Mordekai, Ester pun memberanikan diri menemui Raja Ahasveros. Di hadapan Raja Ahasveros, Ester memberanikan diri. Raja pun kaget melihat kedatangan Ratu Ester dan menyuruhnya menghadap. Lalu Ester menyampaikan pesan kepada raja bahwa Ester mau mengajak Raja Ahasveros dan juga Haman untuk makan bersama. Raja pun menyetujuinya. Lalu dibuatlah undangan untuk Haman. Sedang Haman lagi asik membuat tiang gantungan di belakang rumahnya untuk menggantung Mordekai. Namun undangan datang kepada Haman dan Haman pun menghadiri undangan raja untuk makan malam bersama. Pada saat mereka lagi asik menyantap makanan, di tengah-tengah itu Ester berkata kepada raja, "Ada yang mau membunuhku dan bangsaku orang Yahudi," kata Ester kepada raja. Raja pun kaget. Siapa dia? Siapa yang berani berbuat seperti itu? Kata raja kepada Ester. Ester pun menjawab, "Si jahat Haman."
Raja pun kaget mendengar perkataan Ester. Lalu raja menyuruh menghukum Haman. Akhirnya Haman pun dihukum di tiang gantungan yang dibuatnya untuk Mordekai. Berkat Ester, bangsa Yahudi selamat. Ya, ore. Demikian cerita firman Tuhan hari ini, ya. Nah, tadi ceritanya tentang Ester yang sudah menyelamatkan bangsa Yahudi. Nah, Ester itu taat, ya. Dia taat kepada Tuhan. Dia juga taat kepada Mordekai yang sudah mengurusnya. Nah, adik-adik di sini juga bisa belajar dari cerita tentang Ester. Adik-adik boleh taat, bisa taat. Pertama, taat kepada siapa? Kita taat kepada Tuhan. Gimana Ibu? Taat kepada Tuhan. Adik-adik boleh belajar di rumah membaca Alkitab yang sudah bisa membaca Alkitab. Adik-adik belajar berdoa, ya, senantiasa berdoa, datang kepada Tuhan. Adik-adik juga harus rajin datang sekolah minggu, ya, datang sekolah minggu. Nah, kalau di rumah kita harus taat kepada siapa? Kalau di rumah kita harus taat kepada mama, papa, adik-adik, ya. Nah, contohnya gimana, Bu? Nah, contohnya adik-adik jika ibu atau papanya menyuruh, adik-adik harus lakukan. Jangan minta imbalan. Contohnya sekarang, mama lagi masak. Mama kurang bumbu dapur. Adik-adik disuruh minta tolong mamanya. Tapi adik-adik, aduh mau, tapi saya minta upah. Nah, itu tidak boleh. Terus kalau adik-adik disuruh merapikan tempat tidur, aduh males. Nah, itu juga tidak boleh. Adik-adik harus lakukan, ya. Terus kalau di sekolah bagaimana? Kalau di sekolah adik-adik taat sama bapak ibu guru. Gimana caranya? Nah, adik-adik harus rajin datang sekolah, tidak terlambat, ya. Berangkat sekolah tidak terlambat. Kalau adik-adik ada PR, dikerjakan, jangan malas-malas, ya. Nah, itu yang harus adik-adik lakukan, ya. Oke. Nah, kita bisa belajar dari firman tadi bagaimana kita harus taat kepada Tuhan, taat kepada orang tua, taat juga kepada bapak, ibu, guru. Dari cerita tadi, kalau adik-adik udah taat kepada Tuhan, orang tua, dan guru, itu sudah membuktikan bahwa adik-adik sebagai anak Tuhan yang baik, ya. Nah, dari cerita tadi ada pertanyaan ya dari ibu. Nah, nanti adik-adik bisa kirim di kolom komentar di Facebook maupun di YouTube, ya. Nah, pertanyaannya 1. Siapa suami dari Ratu Ester? Nah, 1. Siapa suami dari Ratu Ester? Yang kedua, siapa saudara Ester yang ada di istana? Yang ketiga, siapa yang dihukum raja? Apa hukumannya? Nah, nanti adik-adik boleh jawab di kolom komentar di bawah ini ya.
untuk menambah nilai agama. Demikian cerita firman Tuhan hari ini. Ayo adik-adik, kita mau sama-sama akhiri ibadah online kita pada saat ini. Mari kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada saat hari ini, kami telah belajar akan kebenaran firman-Mu. Tuhan, terima kasih jika Engkau mengingatkan kami agar kami menjadi anak-anak yang taat. Taat kepada Tuhan, taat kepada orang tua, taat kepada guru-guru kami. Terima kasih Tuhan, jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk guru-guru sekolah minggu. Berkati mereka Tuhan, dimanapun mereka berada. Berkati juga teman-teman kami semua ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih. Nah, ibadah online kita hari ini sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih. God bless you. Tuhan berkati.